12 tahun jadi tukang sapu, ibu di Malaysia ini berhasil didik 4 anaknya jadi pilot, pramugari, perawat, guru. Ini hanya ada di Malaysia, kalau di Indonesia mana mungkin. 35 tahun ya gue di Indonesia. Gak pernah gue semalu ini, bener. Emang ini bukan negara gue ya, ini negara kalian ya. Malaysia mengklaim negaranya tinggal selangkah lagi menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut Bank Dunia. Okay, baby, Pa. I want to tell you. Okay, you are washing the dishes. Washing The the dishes. dishes. Okay, what are you doing, baby? Dishes. Macam lah saya bagi awak 100, dia 50. Terima kasih banyak. Awak kalah semua cakap pada muka. Okey. Viral sampai di TV internasional Indonesia, persahabat, bahwasanya satu pekerja sapu di Malaysia berhasil mengkuliahkan 4 putrinya sampai sukses menjadi pilot, menjadi pramugari, menjadi cikgu, menjadi nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang tukang sapu viral di Malaysia yang berhasil mengkuliahkan sampai 4 anaknya sukses para sahabat, menjadi pramugari, jadi pilot, jadi guru, bahkan ini sampai sudah viral di Indonesia para sahabat. Hanya seorang sapu di tepi jalan macam kan. Bayangkan macam itu para sahabat. Ini kalau kita tengok tentang tentang pendidikan di Malaysia yang selalu diutamakan para sahabat. Makanya dekat Malaysia ini sudah banyak yang membahas satu langkah lagi. Malaysia sudah menjadi negara maju macam itu. Dan orang-orangnya sudah sukses semua macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kavita, seorang ibu tukang sapu jalan di Saremban, Negeri Sembilan, Malaysia, yang sudah 12 tahun bekerja dengan gaji sekitar 6 juta rupiah per bulan, ternyata berhasil membesarkan anak-anaknya sampai jadi perawat, pramugari Singapore Airlines, guru sekolah, bahkan pilot. Dan tepatnya di ulang tahunnya yang ke-50, keempat putrinya datang diam-diam ke lokasi saat beliau menyapu sambil memakai seragam profesi mereka masing-masing. Sampai Kavita menangis saat diminta menoleh ke belakang. Tunggu, gaji 6 juta itu bisa nyekolahin anak sampai jadi pilot segala. Gimana caranya? Dia kerja bareng suaminya yang tukang cat, dan kejutan ini disiapkan sebulan penuh sama anak sulungnya, Barati, yang jadi perawat di Singapura. Mereka masangin work pass, sas pramugari, sampai topi pilot ke ibunya satu persatu. Berarti sekarang ibunya tuh udah bisa berhenti nyapu dong? Ternyata enggak, Kavita itu milih tetap nyapu sampai sekarang karena mau mandiri. Katanya beliau mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati, dan anak-anaknya berjanji bakal terus bikin dia bangga. Siapa sangka, dari tangan seorang tukang sapu jalanan, lahir 4 anak dengan profesi luar biasa. Namanya Kavita, seorang tukang sapu jalanan di Seremban, Malaysia. Bertahun-tahun ia bekerja keras demi membesarkan dan memberikan pendidikan terbaik untuk keempat putrinya. Perjuangannya pun terbayar. Kini, 4 putrinya masing-masing berkarir sebagai perawat, pramugari Singapore Airlines, guru sekolah negeri, dan pilot. Di hari ulang tahun sang ibu, mereka menyiapkan kejutan yang bikin haru. Keempatnya datang langsung ke tempat Kavita bekerja dengan mengenakan seragam profesi masing-masing. Melihat anak-anak yang dulu ia perjuangkan, kini berdiri dengan seragam impian mereka, Kavita langsung menangis dan memeluk mereka satu persatu. Pekerjaannya mungkin sederhana, tapi perjuangannya berhasil mengantarkan 4 anaknya terbang tinggi. Kalau perjuangan Kavita menginspirasi kalian, kasih love untuk semua ibu hebat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemerintah Malaysia mengklaim negaranya tinggal selangkah lagi menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut Bank Dunia.
Saat ini pendapatan nasional Malaysia hanya terpaut 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia. Mengutip bernama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengatakan capaian ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada kuartal 2 2026. Di saat yang sama, inflasi tetap terkendali di level 1,9% dan tingkat pengangguran berada di angka 3%. Ia mengatakan momentum ini akan dijaga dan ditingkatkan untuk menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Malaysia. Berdasarkan data pemerintah, pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia pada 2025 mencapai 57.200 ringgit Malaysia atau sekitar 252 juta rupiah. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia yang sebesar 14.375 US dollar. Ia mengatakan pemerintah akan mempertahankan target pertumbuhan tahunan antara 4 dan 5% untuk tahun 2026 yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, dan sektor-sektor intensif teknologi termasuk semikonduktor dan pusat data. Di sisi lain, Akmal mengatakan bahwa berdasarkan survei ekonomi OECD, Malaysia 2026 masih ada tantangan struktural yang masih dihadapi Malaysia, di mana sebanyak 35,6% pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya atau mengalami skills mismatch. Ia mengatakan bahwa di bawah rencana pembangunan jangka menengah ke-13, pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperluas pendidikan dan pelatihan kejujuran dan teknik, akademi di industri, dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Sementara itu, defisit fiskal federal menyempit dari 5,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2022 menjadi 3,7% pada tahun 2025. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi defisit menjadi 3% atau lebih rendah pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran sambil melindungi kelompok rentan. Kereta sudah ada 3. Kereta tolak 100. 1, 2, 3. Kereta tolak 1 seorang. Lumba pergi sana, datang sini balik. Siapa menang saya bagi 100. Tolak kosong saja. Buat turun 2-2. Awak tinggal dulu kerja. Ayo. Ambil. Kereta tolak 1 seorang. Sini duduk. Pergi sana. 1. Jangan tepuh aku. Shut up. Itu sana 1 lagi. 3. Siapa menang 100. Awak sini. Rofi tak payah, dia sudah bos. Awak 3, dia sudah ada duit. Sini. Apa pasal tak boleh? Kaki sakit Rofi. Mari sini Rofi. Mu bawa so. 3 orang. Sebab ada. Awak kasih rotan dia. Rofi, mari Rofi. Ayo nak. Rofi. Cepat meh. Buat kereta 3. Kereta sarigana 3 kereta. Kereta ada 4. Dia 1 orang. Ambil kereta ada 4 lagi. Gila apa kereta tolak sini ada 4. Siza. Saya tambah lagi 150. Saya tambah lagi 150. 3 kereta tolak. Awak yang mana? Awak yang ini. Itu yang baru. Yang baru punya. Awak yang mana? Yang ni. Okey, kita start sini. Semua susun straight tepi sana belakang saya punya kereta. Sini RM150. Mari, sakit tak apa. Tak apa, ada sagu hati. Sagu hati RM10. Siapa dapat nombor 4 RM10. Dapat nombor 3, nombor 2 tak ada dapat apa. Awak kalah lah. Awak ni tak ada tanding lagi awak ngaku kalah dah. Dia perut ada buncit. Confirm dia lari slow. Dia perut buncit. Dia lari slow. Dia kaki panjang. Okey, tak apa. Fik, cepat. Susun betul-betul kasih straight. Bukan ini macam. Ini macam. Baru betul, baru ada. Ini macam 3. Tak depan sana. Itu macam. Sini. Mari. 4 orang semua mari. Aku tu saya duri ai mari. Sini. Okey, saya cakap go. Kalau saya tanya ready, awak cakap ready. Nanti sabar. Belakang dulu. Okey, ready? Kelapa dan orchid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Apa masalahnya, Cik? Rangkaian baru Clara Herbal Essence. Rambut cantik menawan yang menarik. Ready, steady. 1,
Satu. Belakang. Satu. Dia buat lain. Okey, jangan lebih lain. Okey, 1, 2, 3. Masuk dalam gua. Masuk dalam gua. Okey, siapa menang? Ini dua orang tak sampai atas lah, bos. Tak sampai atas? Oh, sampai situ saja. juga. Mu tak sapa. Dua orang. Satu kali lagi. Sebab tak ada sampai tadi. Tipu. Siapa menang tadi? Awak dengan dia siapa sampai dulu? Saya. Awak sampai dulu. Okey, awak menang. Dia sampai dulu betul? Awak tak ada sampai dekat batu sana, awak sudah U-turn. Awak tipu jahat punya orang. Dari tadi lagi awak sudah mau pergi itu macam ada jahat awak punya orang. Kita bagi dia. Okey, the winner. Awak nama apa? Bosen. Tak sampai dia. Saya sampai sana. Dia sampai juga. Dia dua orang sampai. Siapa jatuh longkang tadi masuk dalam? Awak jatuh. Ya, saya terjalan. Awak ni tubuh saja panjang, akal ada pendek. Apa pasal awak jatuh bawah? Orang semua naik atas, awak jatuh bawah. Apa pasal? Awak dua ni sampai atas, tapi awak nombor 1. Iyalah. Gini macam lah. Saya bagi awak 100, dia 50. Terima kasih banyak. Awak kalah semua cakap pada muka. Okey, simpan. Saya sudah mau balik. Aku kalah. Itu tadi awak cakap nanti awak ada kalah, sekarang awak sudah ada menang. Lawan memang. Buat lalu metak aku kayak gitu kak. Okey, sama-sama bye semua. Awak pun dapat jugalah kesian awak. Dapat jugalah. Awak tak payah, awak sudah tokeh. Awak RM1 saja sudah. Sebab awak. Okay, baby. Pa. I want to tell you. Okay. You are washing the dishes. Say, what are you doing, Bibi? Arakora. Washing. Washing. The Dishes. dishes. Okay, what are you doing, Bibi? Dishes. I'm washing dishes. What are you doing, Bibi? Washing dishes. What are you doing, Bibi? What ning goreng bawang? Are you frying the onion? Tak tahu. Apa nak? What are you doing, Bibi? Goreng. Halo guys, saya lagi di Bukit Pergasingan. Oh, ini Gunung Rinjani itu ya, banyak sampahnya itu yang dikomplain oleh turis itu. Mari untuk pengunjung jangan buang sampah sembarangan. Sampah dong. Ini bukit kita jaga. Banyak orang Malaysia datang ke Gunung Rinjani ini merasakan di Lombok. Kita kotori dengan banyaknya sampah yang berserakan. 35 tahun ya gue di Indonesia, gak pernah gue semalu ini, bener. Emang ini bukan negara gue ya, ini negara kalian ya. Tapi karena gue udah lama di sini, gue merasa jadi bagian dari masalah ini, you know? Masalah yang bahkan nggak ada hubungannya sama gue ya. Kemarin itu gue ke puncak Pengasingan di Lombok. View-nya luar biasa banget ya, bukitnya bagus banget, banyak banget turis dan orang-orang lokal di sana. Sampahnya tuh nggak masuk akal loh. Kayak gunung secantik dan setinggi itu aja kalian kotorin ya. Nggak tahu kenapa hati gue tuh sakit banget liatnya, sakit banget. Gue bukannya berlebihan ya, tapi beberapa orang kayak gue itu, kita itu benar-benar peduli dengan alam.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, bahkan viral di TV Indonesia para sahabat. Bahkan para konten kreator yang ada di Indonesia banyak meliput tentang bukan bibi, orang Malaysia yang bekerja hanya seorang penyapu para sahabat. Ini 4 putrinya sukses. Bekerja sebagai pilot, bekerja sebagai pramugari, bekerja sebagai nurse, bekerja sebagai cikgu. 4 para sahabat. Ini memang tak ada tandingannya macam itu. Ini kalau dekat Indonesia banyak seorang beca ataupun gojek macam itu sampai mengkuliahkan anaknya sampai sukses. Banyak dekat di Indonesia. Tapi 1 anak sahaja. Tapi kalau dekat Malaysia ini 4 loh, bayangkan 4 anak, 4 putrinya ini bisa sukses macam itu. Jadi memang tidak heran apabila ada suatu berita bahwasanya dekat Malaysia ini akan selangkah lagi pendapatan per kapitanya semua rakyat Malaysia itu sudah masuk ke kategori orang yang memiliki negara maju macam itu. 1 langkah lagi macam itu. Malaysia sudah disebut negara maju macam itu. Tak heran para sahabat. Jadi kalau dekat Indonesia masih sibuk tentang sampah yang sampai bule ini sampai menangis para sahabat. Ini dekat Malaysia sudah mengurusi tentang kemajuan Malaysia. Dan buktinya, dan banyak orang daripada Indonesia bekerja ke Malaysia, bibik-bibik ataupun di luar negara, orang Bangladesh para sahabat, yang dilayan dengan baik oleh toke yang ada dekat Malaysia, seperti halnya datang jenguk tempat kerja mereka, mengadakan game agar tidak stres macam itu. Kita tengok dalam video itu mereka sorong kereta tolak, lepas tu siapa yang win mereka akan belanja duit 100 dan yang nombor 2 belanja 50, yang nombor 3 RM10, yang nombor 4 RM1. Itulah suatu momentum kebahagiaan yang didapat oleh pekerja-pekerja yang di Malaysia, tentunya yang datang secara halal, datang tidak haram macam itu para sahabat. Dan kita tengok bahwasanya juga dekat Malaysia ini para sahabat, bibik-bibik daripada Indonesia dilayan dengan baik. Aku tengok tadi itu. Jadi kalau datang cara elok-elok mesti dilayan dengan baik. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.